Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan Nita, nama saya Nur Muahid. Saya berasal dari PAJ Bandungan. Untuk review materi kali ini, yang menjadi titik utama fokus saya adalah poin atau materi mengenai keaswajaan. Seperti yang kita tahu bahwa keaswajaan itu secara maknawi, secara bahasa dapat diartikan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlu yang berarti golongan, keluarga, ahli, bisa, dan lain-lain. Kemudian untuk pengertian Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja sendiri, menurut Imam Al-Asy'ari yang menjadi madhab dalam bidang akidah aswaja kita, aswaja berarti adalah mereka yang mengikuti dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Untuk berpegang teguh itu sendiri, kita mempunyai jalan atau biasa dikenal dengan sanad, bisa juga dikenal dengan syariat. Pada jalan ini yang kita ikuti adalah tingkatannya Rasul, ke bawahnya sahabat, ke bawahnya lagi ada tabi'in, bawahnya lagi ada tabi'ut tabi'in, turun terus sampai ulama-ulama kita sekarang ini. Kemudian untuk asal mula aswaja itu yang memang menjadi dasar adalah hadis Nabi bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Tetapi kita juga lihat aspek sejarahnya. Untuk sejarah sendiri ada beberapa aspek. Contoh utamanya ialah yang saya titik tumbuhi adalah masalah perpolitikan. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar sudah jelas ada mereka yang keluar agama Islam, bahkan ada mereka yang mengaku nabi. Tetapi aliran ini tidak bisa berkembang. Kemudian zaman Umar bin Khattab ialah era perang biasa dan penataan kekhalifahan. Kemudian pada zaman Utsman, pada akhir periodenya mulai sedikit ada perpecahan di golongan umat Islam, terutama mengenai anggapan adanya kasus nepotisme pada kekhalifahan. Kemudian yang menjadi semakin panas ialah zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri, dapat kita ketahui bahwa konflik ada di dalam para sahabat sendiri. Misal Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah sampai lahir pada perang Jamal, atau konflik dengan Bani Muawiyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah yang dipimpin Muawiyah sendiri menjadi konflik utama perpecahan dalam Islam, karena barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang telah kalah dalam artian politis. Mereka terpecah menjadi dua kubu. Pertama Syiah yang setia kepada Sayyidina Ali, kemudian ada juga Khawarij yang memilih keluar dari barisan Sayyidina Ali sendiri. Setelah itu ada juga kelompok dari Umayyah, Bani Umayyah. Mereka lebih dikenal sebagai aliran Jabariyah yang memaksa akan ketundukan, bahwa qadarullah itu ada dan
tidak patut diperjuangkan. Ini secara ekstrim. Tetapi secara tidak ekstrim dapat diartikan aliran Jabariyah itu aliran yang percaya takdir dan semua berdasarkan qadarullah. Tetapi perlulah adanya ikhtiar, dan ini juga sering dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kesewenang-wenangan memang takdir, tetapi patut ditentang untuk melawan kesewenang-wenangan tersebut. Kemudian ada juga aspek pemahaman seperti golongan Jabariyah, Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kedua adalah aspek pemahaman, karena semakin meluasnya wilayah Islam, ada aspek geografi, uruf atau adat, dan aspek sosial maupun aspek-aspek yang lain. Dari sini semakin besar dan muncul aliran-aliran Islam. Kemudian apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa mereka yang disebut sebagai pengikut Sayyidina pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut para sahabat? Apakah aliran Syiah yang jelas mereka tunduk kepada Ali bin Abi Thalib? Apakah Khawarij yang mengatakan bahwa hukum Allah itu wajib untuk ditegakkan dan yang menentang halal darahnya? Bisa juga ada pertanyaan apakah Jabariyah, Qadariyah maupun Wahabi. Kita lihat aspek pemahamannya dulu. Secara fikih memang aspek sejarah yang saya maksud, pada awalnya memang lahir 4 madhab dahulu, dalam artian madhab fikih. Kemudian setelah generasi berikutnya lahir juga 2 madhab lagi dalam bidang akidah. Untuk bidang fikih itu sendiri ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Keempat imam yang diakui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Kemudian ada juga untuk bidang akidah ada Imam Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Sedangkan bidang tasawuf juga kita mengakui 2 madhab, Imam Abu Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Untuk perkembangan aswaja di Indonesia itu sendiri tidak lepas dari aspek sejarah. Pertama mungkin melewati perdagangan, hubungan politik, hubungan sosial, dan lain-lain. Konteksnya itu bagaimana? Jika lewat Sumatera memang jalur pertama ialah perdagangan. Jika di Jawa ada juga pada zaman Syekh Jumadil Kubro, Syekh Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir dan lain-lain, itu atas perintah politik dari Sultan Turki saat itu. Kemudian semakin berkembang sampai adanya kita kenal juga Wali Songo. Sampai berkembang lagi kita kenal juga adanya Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasi naungan kita saat ini. Kenapa bisa dikatakan NU itu aswaja? Karena prinsip-prinsip NU sendiri itu sangat sama dengan aswaja. Sekitar ada, bukan sekitar, tapi pasti ada 5, yaitu at-tawasut yang bersikap tengah-tengah. Dalam artian ini tidak ekstrim kanan ataupun kiri,
tetapi dapat mengkondisikan kegiatan perilaku, wujud dari perilaku itu sendiri dalam konteks sosial, politik maupun konteks yang lain. Kemudian al-iktidal. Al-iktidal ini ialah berarti penegak kebenaran dan wajiblah berlaku adil. Karena keadilan itu ialah asma Allah, al-adil. Jadi jika kita tidak melakukan keadilan itu sendiri, maka jelas kita tidak bisa disebut sebagai mereka yang beriman, al-mu'minun, atau beriman kepada asma Allah lah. Dalam konteks ini yang saya maksud tentu al-adil. Kemudian at-ta'awazun, yaitu seimbang. Kita secara fikih harus menggunakan dalil akli, dalil nakli, tidak boleh terlewat. Kemudian secara dunia akhirat juga seimbang. Kemudian ada juga selain dunia akhirat dalil fikih, ada juga tasawuf maupun akidah juga harus seimbang. Dalam artian seimbang di sini ialah kita harus melaksanakan kewajiban kita di dunia, baik dalam kewajiban sosial maupun kewajiban secara transendal kepada Allah. Kemudian ada juga tasamuh atau toleransi. Toleransi yang saya maksudkan di sini adalah setiap manusia memang berbeda. Kita harus menghormati, tetapi kita tidak boleh meninggalkan 3 prinsip awal kita tadi, yaitu tasamuh, tawazun, dan al-iktidal. Maaf, maksud saya tawasud, al-iktidal, dan tawasud. Di mana tasamuh kita harus menegakkan prinsip toleransi. Memang hidup berbeda, tetapi kita tidak boleh ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Jika mereka terlalu keras, kita harus mengusahakan upaya perdamaian. Kita ajak merangkul kembali dalam sikap uhwah. Kemudian karena ada perbedaan itu, tapi kita harus menegakkan keadilan. Misal si A dan si B bermusuhan sampai saling membunuh, kita harus menegakkan keadilan. Di sini memang kita berprinsip tidak ekstrim A dan tidak ekstrim kepada B, tidak membela A dan B, tetapi menengahi dan mencari keadilan yang berlaku untuk keduanya. Dan yang menjadi dasar kita tadi ialah tawazun. Kita harus menggunakan akal, dalil akli, dan dalil nakli, Al-Quran, Sunnah maupun kitab-kitab lain sebagai tafsir, bayan at-tafsir dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kemudian yang terakhir ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita haruslah menegakkan segala perintah Allah. Maaf, maksud saya amar ma'ruf, menyerukan kebaikan, dalam artian selalu mengikuti perintah Allah yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, keburukan. Dan ini satu sama lain prinsip aswaja yang termaktub juga di dalam NU yang kita amalkan sehari-hari, tidak bisa terpisah satu sama lain. Ya mungkin cukup itu saja rekan-rekan kita, sahabat-sahabati maupun kawan-kawan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.